Ramadan ketika sederhana menjadi mewah. Tahun ini banyak orang bayar 300 sampai 500 ribu untuk makan di atas daun pisang. Yang dulu disebut sederhana, sekarang disebut konsep premium. Kita beli hidup minimal. Kita beli suasana kampung. Kita beli ketenangan. Dan anehnya, semakin sederhana tampilannya, semakin mahal harganya. Selamat datang di Ramadan modern, di mana kesederhanaan sudah jadi barang mewah. Ramadan seharusnya tentang menahan diri, tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Bukber 1 minggu bisa 3 kali, THR belum turun, pengeluaran sudah jalan. Beli baju baru padahal yang lama masih bagus. Kirim hampers, karena tidak enak kalau tidak kirim balik. Kita tahu ini melelahkan. Kita tahu ini tidak selalu perlu, tapi tetap dilakukan. Karena di Ramadan hari ini, yang ditahan bukan cuma lapar, tapi juga tekanan sosial, kota, status, dan kurasi kehidupan. Lihat tren hari ini. Hotel Bintang 5 menawarkan buka puasa tradisional menu desa. Daun pisang, lesehan, harga ratusan ribu. Di fashion, warna netral, potongan longgar, simple, clean, minimal. Harganya jutaan. Di media sosial, meja makan sederhana, tapi estetik. Dekorasi minimal, tapi dikurasi. Hamper simple, tapi eksklusif. Semuanya terlihat sederhana, tapi di baliknya konsep, kurasi, dan biaya. Sederhana, yang dirancang, natural, yang disetting, tenang, yang diproduksi. Yang menarik, di desa, makan di daun pisang, biasa. Rumah sederhana, biasa. Hidup pelan, biasa. Di kota, kita membayar mahal. Untuk merasakan kehidupan yang di desa masih gratis. Ada yang beda antara sederhana saat ini dan dulu. Saat sederhana itu harus dibeli, bukan gratis. Harganya mahal, tidak murah, dikurasi, bukan apa adanya. Psikologi manusia modern mencari yang langka. Dalam psikologi ada konsep yang disebut hedonic adaptation. Manusia cepat terbiasa, gaji naik, terasa biasa, rumah lebih besar terasa normal. Barang baru sebentar saja terasa istimewa. Ketika semua orang punya lebih banyak, kemewahan kehilangan makna. Dan ketika dunia menjadi semakin ramai, cepat, dan penuh, yang terasa langka bukan barang. Yang langka adalah waktu luang, kesunyian, ketenangan, ruang untuk bernapas. Hari ini, yang mahal bukan lagi kemewahan. Yang mahal adalah hidup yang tidak sibuk. Yang mahal adalah tidak dikejar notifikasi, tidak dikejar ekspektasi, tidak dikejar penilaian orang. Dan dalam ekonomi perilaku, yang langka selalu menjadi bernilai. Itulah sebabnya, slow living menjadi tren, digital detox menjadi industri, retreat alam menjadi bisnis, minimalism menjadi gaya hidup kelas menengah atas, kesederhanaan bukan lagi keadaan. Kesederhanaan menjadi aspirasi. Ramadan dan kontradiksi manusia modern. Masalahnya, banyak dari kita sebenarnya tidak benar-benar menginginkan semua ini. Tidak ingin bukber terlalu sering, tidak ingin belanja berlebihan, tidak ingin Ramadan terasa mahal. Tapi kita tetap melakukannya karena takut. Tidak ikut dibilang pelit, terlihat tidak mampu, terlihat tidak sukses. Tanpa sadar, kita tidak lagi mengikuti kebutuhan kita mengikuti ritme lingkungan, kita mengikuti standar sosial, kita mengikuti apa yang terlihat normal di sekitar kita. Dulu, status ditunjukkan lewat kemewahan yang mencolok. Mobil besar, barang mahal, logo besar. Hari ini berbeda. Status justru ditunjukkan lewat minimal, natural, tenang, tidak berisik. Orang tidak ingin terlihat kaya. Orang ingin terlihat punya selera. Kesederhanaan menjadi simbol kelas. Kata Thorstein Veblen, manusia mengonsumsi untuk menunjukkan status. Dulu status ditunjukkan lewat kemewahan yang mencolok. Hari ini status justru ditunjukkan lewat kesederhanaan yang elegan. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai distinction. Kelas tertinggi tidak lagi ingin terlihat kaya. Mereka ingin terlihat memiliki selera.
dan selera tertinggi hari ini adalah minimal, natural, tidak berisik. Kesederhanaan menjadi simbol kelas. Dan disinilah ironi manusia modern, kita meninggalkan hidup sederhana untuk mengejar kemewahan. Lalu kita membayar mahal. Untuk kembali merasakan kesederhanaan, kita meninggalkan hidup pelan, lalu membeli retreat, kita meninggalkan kesunyian, lalu membayar digital detox, kita memenuhi hidup dengan banyak hal, lalu mencari cara untuk mengosongkannya kembali. Kita berlari jauh, hanya untuk kembali ke titik awal. Mungkin masalahnya bukan dunia yang terlalu material. Mungkin masalahnya kita terlalu takut hidup sederhana. Karena hidup sederhana itu sunyi. Dan kesunyian membuat kita bertemu dengan diri sendiri. Tanpa distraksi, tanpa tampilan, tanpa pembuktian. Dan mungkin itulah yang sebenarnya kita hindari. Kita tidak sedang mencari gaya hidup sederhana. Kita sedang mencari kembali diri kita yang asli. Ramadan datang bukan hanya untuk mengajarkan kesederhanaan, tapi untuk memperlambat kita, untuk memberi jarak, untuk menunjukkan bahwa hidup tidak harus selalu penuh, bahwa tidak semua undangan harus datang, tidak semua tren harus diikuti, tidak semua keinginan harus dipenuhi, bahwa ketenangan tidak datang dari memiliki lebih, tapi dari membutuhkan lebih sedikit. Dan mungkin pertanyaan terbesar Ramadan hari ini bukan apakah kita sudah menahan lapar perut, tapi menahan lapar. Apakah kita berani hidup cukup di dunia yang selalu mendorong kita untuk merasa kurang? Karena pada akhirnya, bukan dunia yang membuat hidup terasa mahal. Kadang, yang membuatnya mahal adalah kebutuhan yang terus kita tambah sendiri. Dan mungkin makna terdalam Ramadan bukan sekadar menahan diri dari makan, tapi belajar satu hal yang sederhana, yang justru paling sulit dilakukan manusia modern, bahwa cukup sebenarnya sudah cukup.